selamat datang di channel kita. Hari ini kita akan ngebahas 10 mitos yang sering dianggap sejarah dan bisa ngubah dunia. Siap-siap kaget ya? Coba bayangkan, ada peradaban maju yang tiba-tiba hilang dalam semalam di telan laut. Itulah kisah Atlantis, sebuah mitos yang diceritakan oleh Plato lebih dari 2000 tahun yang lalu. Atlantis digambarkan sebagai pulau besar dengan teknologi canggih dan masyarakat yang makmur. Tapi, kesombongan mereka membuat para dewa marah, dan akhirnya Atlantis ditenggelamkan ke dasar laut. Ada yang percaya Atlantis terletak di Samudra Atlantik, sementara yang lain berpikir itu terinspirasi oleh peradaban kuno yang benar-benar ada. Entah itu metafora untuk bahaya kesombongan, atau kisah nyata tentang bencana alam, Atlantis tetap menjadi salah satu mitos paling terkenal dalam sejarah. El Dorado, kota emas yang hilang, telah menjadi obsesi para penjelajah dan pemburu harta karun selama berabad-abad. Mitos ini berasal dari Amerika Selatan, di mana legenda menceritakan tentang seorang raja yang menutupi dirinya dengan debu emas. Cerita tentang El Dorado menyebar ke Eropa pada abad ke-16, memicu banyak ekspedisi berbahaya ke hutan Amazon. Para penjelajah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencari kota yang penuh dengan emas dan kekayaan, tetapi tidak ada yang pernah menemukannya. Ekspedisi-ekspedisi ini membantu memetakan wilayah yang luas di Amerika Selatan dan memperkenalkan orang Eropa pada budaya-budaya baru. Apakah El Dorado hanya isapan jempol belaka? Atau apakah kota emas ini masih tersembunyi di suatu tempat di hutan belantara? Di kedalaman Loch Ness, sebuah danau besar di Skotlandia, bersembunyi makhluk yang telah menangkap imajinasi dunia selama beberapa dekade. Monster Loch Ness, atau yang lebih dikenal sebagai Nessie. Cerita tentang penampakan Nessie sudah ada selama berabad-abad, tetapi baru pada abad ke-20, mitos ini benar-benar populer. Foto-foto buram dan rekaman video telah memicu perdebatan sengit tentang keberadaan makhluk tersebut. Meskipun banyaknya ekspedisi dan penelitian ilmiah, bukti kuat tentang keberadaan Nessie masih belum ditemukan. Apakah Nessie adalah makhluk nyata yang menunggu untuk ditemukan, atau hanya khayalan kita saja? Misteri itu terus berlanjut. Bab 4, The Fountain of Youth, mengejar mimpi keabadian. Sejak dulu kala, manusia selalu ingin hidup abadi. Mitos The Fountain of Youth mewujudkan keinginan abadi ini, menjanjikan kehidupan abadi bagi mereka yang meminum airnya. Legenda mengatakan bahwa mata air ajaib ini terletak di suatu tempat di dunia, tersembunyi dari pandangan. Salah satu kisah paling terkenal tentang pencarian The Fountain of Youth melibatkan penjelajah Spanyol Juan Ponce de Leon yang dikatakan telah mencarinya di Florida pada abad ke-16. Meskipun dia tidak pernah menemukan mata air ajaib itu, pencariannya telah menjadi bagian dari legenda. Apakah The Fountain of Youth benar-benar ada? Atau apakah itu hanya pengingat bahwa waktu terus berjalan untuk kita semua? Bab 5, Segitiga Bermuda, misteri di balik hilangnya yang misterius. Segitiga Bermuda, wilayah lautan yang terletak di antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico, telah lama diselimuti misteri. Mitos ini terkenal karena banyaknya kapal dan pesawat yang hilang di perairannya tanpa jejak. Teori-teori tentang hilangnya yang tidak dapat dijelaskan berkisar dari badai dahsyat dan gelombang raksasa hingga pusaran air yang menelan kapal utuh dan bahkan campur tangan alien. Namun, para ilmuwan dan ahli kelautan membantah klaim ini, menunjukkan bahwa segitiga Bermuda tidak lebih berbahaya daripada wilayah lautan lainnya. Mereka berpendapat bahwa hilangnya tersebut dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti kesalahan manusia, cuaca buruk, dan kondisi laut yang berbahaya. Apakah segitiga Bermuda benar-benar tempat yang berbahaya atau hanya legenda modern? Bab 6, Misteri Holy Grail, cawan suci dan maknanya. Holy Grail, cawan yang digunakan oleh Yesus pada perjamuan terakhir, telah menjadi salah satu artefak religius yang paling dicari dalam sejarah. Mitos ini telah menginspirasi banyak pencarian, perang salib, dan karya sastra. Semuanya berpusat di sekitar kekuatan dan maknanya yang legendaris. Menurut legenda, Holy Grail dikatakan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit, memberikan kehidupan abadi, dan memberikan kebahagiaan abadi bagi mereka yang meminumnya. Ksatria Meja Bundar, yang dipimpin oleh Raja Arthur, sering dikaitkan dengan pencarian Holy Grail.
Kisah-kisah petualangan mereka, yang dipenuhi dengan keberanian, pengkhianatan dan keajaiban, telah memikat imajinasi orang-orang selama berabad-abad. Beberapa orang percaya bahwa itu adalah benda fisik yang tersembunyi di suatu tempat di dunia, sementara yang lain menganggapnya sebagai simbol pencerahan spiritual atau kebenaran ilahi. Apakah Holy Grail adalah cawan sungguhan atau kiasan untuk sesuatu yang lebih besar? Mitosnya terus bergema dengan orang-orang di seluruh dunia. Bab 7, The Lost City of Zed, ekspedisi ke jantung Amazon. Hutan Amazon, dengan luasnya yang tak terbatas dan misterinya yang tak tertembus, telah lama menjadi tempat berkembangnya legenda dan mitos. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah The Lost City of Zed, kota kuno yang tersembunyi di kedalaman hutan. Mitos ini populer pada awal abad ke-20 berkat penjelajah Inggris Percy Fawcett yang terobsesi untuk menemukannya. Fawcett melakukan beberapa ekspedisi, mengumpulkan bukti dan cerita dari suku-suku asli. Keyakinan Fawcett membuatnya melakukan ekspedisi terakhir pada tahun 1925, di mana ia menghilang tanpa jejak. Apakah itu hanya isapan jempol, atau apakah kota yang hilang itu benar-benar ada, menunggu untuk ditemukan? Dari 7 samudra hingga kedalaman imajinasi kita, legenda tentang monster laut telah menangkap imajinasi manusia selama berabad-abad. Di antara makhluk-makhluk mitos ini, The Kraken berdiri tegak, sebuah makhluk kolosal dengan kekuatan dan keganasan yang tak tertandingi. Berasal dari cerita rakyat Skandinavia, The Kraken digambarkan sebagai makhluk mirip cumi-cumi atau gurita raksasa, mampu menghancurkan kapal-kapal menjadi berkeping-keping dengan tentakelnya yang besar dan menyeret para pelaut ke dalam jurang yang berair. Meskipun sering dianggap sebagai makhluk mitos, beberapa orang percaya bahwa The Kraken mungkin terinspirasi oleh penampakan cumi-cumi raksasa yang diketahui dapat tumbuh hingga ukuran yang sangat besar. Apakah The Kraken adalah makhluk nyata, produk dari cerita rakyat yang dilebih-lebihkan, atau perpaduan keduanya? Mitosnya terus memikat dan menginspirasi kita. Apakah The Kraken bersembunyi di kedalaman, atau hanya hidup dalam imajinasi kita? Di dunia cerita rakyat dan legenda, beberapa makhluk menginspirasi teror seperti Chupacabra. Berasal dari Amerika, mitos Chupacabra telah menangkap imajinasi orang-orang di seluruh dunia. Chupacabra, yang namanya berarti pengisap kambing dalam bahasa Spanyol, dikatakan memangsa ternak, khususnya kambing, menguras darah mereka. Deskripsi bervariasi, tetapi sering digambarkan sebagai makhluk berkulit kasar atau bersisik dengan duri di punggungnya. Laporan penampakan Chupacabra mulai muncul pada pertengahan 1990-an di Puerto Rico. Penjelasan skeptis menunjukkan bahwa penampakan Chupacabra dapat dikaitkan dengan hewan-hewan yang diketahui, seperti anjing liar atau coyote. Apakah Chupacabra bersembunyi dalam bayang-bayang atau hanya hidup dalam ketakutan kita? Misteri itu terus berlanjut. Di dunia cerita rakyat dan legenda, beberapa makhluk menginspirasi rasa takut seperti Mothman, makhluk bersayap yang dikatakan sebagai pertanda malapetaka. Berasal dari Point Pleasant, Virginia Barat, mitos Mothman telah menangkap imajinasi orang-orang di seluruh dunia, memicu spekulasi dan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya. Mothman sering digambarkan sebagai makhluk humanoid yang tinggi dengan lebar sayap yang sangat besar, berkisar dari 10 hingga 15 kaki. Saksi mata menggambarkannya memiliki mata merah menyala yang bersinar dalam gelap dan suara menusuk telinga. Penampakan Mothman sering dikaitkan dengan peristiwa buruk yang mengarah ke reputasinya sebagai pertanda malapetaka. Laporan tentang penampakan Mothman pertama kali muncul pada pertengahan 1960-an, ketika penduduk Point Pleasant mulai melaporkan telah melihat makhluk aneh itu di langit malam. Beberapa orang percaya bahwa Mothman adalah makhluk yang tidak diketahui sains, mungkin hasil eksperimen genetik atau sisa-sisa spesies purba. Apakah Mothman adalah pertanda malapetaka, pengunjung dari dunia lain, atau hanya isapan jempol belaka? Misteri itu terus berlanjut. Dari kota-kota yang hilang hingga makhluk-makhluk mitos, 10 mitos ini telah membentuk cara kita memandang dunia. Meskipun mungkin tidak pernah kita ketahui kebenaran di balik cerita-cerita ini, satu hal yang pasti, mitos-mitos ini akan terus memikat dan menginspirasi kita selama bergenerasi-generasi.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya.